Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Wa ba'd. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Betapa banyak saudara kita sebelum datangnya bulan suci ini, mereka dengan sangat penuh kerinduan ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Namun malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah menyayangi mereka dengan cara lain. Maka Allah tidak mempertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Beruntung kita yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada momentum yang sangat luar biasa yang apabila kita lewatkan akan sayang sekali rasanya. Momentum apa itu? Momentum kita untuk menyambung tali silaturahim di dalam keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Allah taala mengatakan, Allah lah dengan penuh kekuasaan yang telah menciptakan namanya kematian. Allah Ta'ala jualah yang telah menciptakan yang namanya kehidupan. Kematian dan kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk liyabluwakum, menguji kita. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita? Ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ingin melihat ketika hambanya diuji dengan ini, diuji dengan itu, yang mana dia yang masih tetap istiqamah dalam ahsanu amala, tetap beramal dengan amal yang baik. Maka di dalam ayat ini perlu kita renungkan kembali bahwasanya kehidupan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas sekali. Maka salah satu di antara kehidupan itu adalah kehidupan kita di dalam berkeluarga. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebuah keluarga yang diikat oleh janji suci yang dinamakan dengan akad pernikahan. Kehidupan akan muncul ketika seseorang mengucapkan janji atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika janji itu diucapkan di hadapan beberapa orang saksi dan sah, maka di situ adalah awal mulainya kehidupan seorang manusia. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan ada apabila tidak ada pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Maka di situ kehidupan. Maka ketika kita masukkan ke dalam ayat tadi, jangan kita lupa bahwasanya di dalam keluarga pun Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan ujian kepada manusia. Saudaraku yang beriman dimanapun berada, di dalam sebuah keluarga tidak akan terlepas dari yang namanya masalah, tidak akan terlepas dari yang namanya problematika, baik itu dari faktor luar atau faktor dari dalam keluarga itu sendiri. Maka ketika di dalam keluarga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita bisa tetap istiqamah dalam menjadi insan yang menjaga ahsanu amalan. Maka daripada itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ada poin penting yang harus kita perhatikan. Dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Maka berakhlak baiklah
bermuamalah baiklah dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Apa hubungan di dalam keluarga dengan akhlak baik sesama manusia? Kalau kita hubungkan dan kita fikirkan kembali, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada manusia. Kalaulah kepada manusia saja Rasulullah memerintahkan kita mesti berbuat baik, apalah lagi kita di dalam berkeluarga. Maka yang namanya masalah, jangan lepaskan yang namanya akhlak yang mulia ketika menghadapinya. Dengan akhlak yang mulia ini, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan solusi yang terbaik untuk masalah itu. Sebuah postingan yang luar biasa sekali dari seorang analisis intelek, seorang ulama, di sebuah Facebooknya, akun Facebooknya, mengatakan bahwasanya sebuah rumah tangga itu pasti bermasalah. Namun ingat, yang diselesaikan adalah masalahnya, bukan rumah tangganya. Betapa banyak orang keliru ketika menghadapi masalah di dalam rumah tangga, yang mereka selesaikan adalah rumah tangganya, bukan masalahnya. Dan ini merupakan solusi yang kurang tepat ketika Allah Ta'ala menguji keluarga kita. Saudaraku yang berbahagia, di dalam postingan yang lain, seorang dokter mengatakan juga bahwasanya setiap keluarga memiliki masalah tersendiri, masalah individual, masalah mereka dengan sesama keluarga mereka, masalah keluarga dengan kerabat mereka. Maka daripada itu, jangan sesekali kita mewarisi rasa ketidaknyamanan kita dengan masalah itu kepada anak-anak kita. Jangan kita mengatakan kejelekan abang kita, kejelekan kakak kita, kejelekan adik kita, kejelekan kerabat kita yang lainnya kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena secara tidak langsung kita telah mewariskan rasa kebencian kepada anak kita. Dan anak itu akan terus-menerus melanjutkannya dan mengingatnya, sehingga terputuslah kebahagiaan mereka dengan karib kerabatnya, dengan orang terdekatnya. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika ada masalah dalam rumah tangga, selesaikan dengan akhlak yang mulia, dan jangan sekali-kali menceritakan kepada anak-anak kita. Biarkanlah mereka tumbuh dengan bahagia tanpa mengetahui keburukan yang telah kita ciptakan. Biarkanlah mereka berbahagia. Insya Allah ketika kita melakukan ini, mereka akan tumbuh dengan keadaan yang lebih baik daripada kita. Mereka memiliki hak untuk berbahagia dengan orang-orang terdekat mereka, dengan karib kerabat mereka. Bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala jadikan momen sebagai kita untuk menyambung tali silaturahim itu. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, apa untungnya, apa buah daripada kita menyambung tali silaturahim? Rasulullah menyampaikan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi." Siapalah yang tidak akan suka, siapa yang tidak ingin Allah Ta'ala lapangkan rezekinya? Tentu kita semua ingin. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dan siapalah pula yang tidak ingin Allah panjangkan umurnya? Tentu semua kita meminta itu. Meminta Allah lapangkan rezeki, Allah panjangkan umur. Itulah doa kita selama ini. Maka kita mampu mendapatkan doa ini dengan cara falyasil rahimahu, sambunglah tali silaturahim. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan menyambung tali silaturahim, rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita akan diberkahi dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala jadikan momentum untuk kita memperbaiki ini semua. Kapan kita merasakan kebahagiaan itu? Ketika nanti kita berada di hari yang fitri, kita berkumpul dengan semua keluarga kita dalam sakinah, mawaddah, warahmah, tali silaturahim terjalin, kita semua akan menangis bahagia
karena telah menjaga keluarga kita. Maka saudaraku yang berbahagia, semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala ijabah. Dijadikannya keluarga kita keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Bulan suci Ramadan jangan lewatkan begitu saja. Maka lakukanlah ini sebagai momen untuk memperbaiki apa yang selama ini tidak sepatutnya terjadi. Ini yang ingin kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.